Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, yang terhormat Mr. Umar Yais dan seluruh teman-teman kelas 2E. Presentasi hari ini akan membahas unit 5 tentang pertumbuhan fisik. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2, yakni Rizka Auliani sebagai moderator, Rianti Safa Akila sebagai presenter pertama, Rian Muhammad Sofyan sebagai presenter Nuraini Apriani sebagai presenter kedua, dan Rian Muhammad Sofyan sebagai presenter ketiga. Oke, agenda selanjutnya yaitu sesi presentasi. Untuk materi pertama mengenai penyebab pertumbuhan akan disampaikan oleh Rianti Safa Akila. Safa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Penyebab pertumbuhan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri kelamin yang kedua atau sekunder. Penyebab pertumbuhan pada masa remaja adalah karena ada dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik atau sering disebut hormon yang merangsang gonad atau kelamin agar aktif bekerja. Menjelang saat remaja dimulai, kedua hormon ini sudah mulai diproduksi dan pada saat remaja semakin banyak hormon ini dihasilkan. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin. Kelenjar ini diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan kelenjar hipotalamus, yaitu kelenjar yang dikenal sebagai kelenjar untuk merangsang pertumbuhan pada saat remaja dan terletak di otak. Meskipun kelenjar gonad atau kelenjar kelamin sudah ada dan aktif pada seseorang dilahirkan, namun kelenjar ini seolah-olah tidur dan baru akan aktif setelah diaktifkan oleh hormon gonadotropik dari kelenjar pituitari pada waktu anak memasuki tahap remaja. Segera setelah tercapai kematangan alat kelamin, maka hormon gonad akan menghentikan aktivitas hormon pertumbuhan. Dengan demikian, pertumbuhan fisik akan terhenti. Keseimbangan yang tepat yang tercipta antara kelenjar pituitari dan gonad menimbulkan perkembangan fisik yang tepat pula. Selama masa remaja, seluruh tubuh mengalami perubahan baik di bagian luar maupun di bagian dalam tubuh, baik pertumbuhan struktur tubuh maupun fungsinya. Pada kenyataannya, hampir semua bagian tubuh perubahannya mengikuti irama yang tetap sehingga waktu kejadiannya dapat diperkirakan sebelumnya. Perubahan tersebut tampak jelas sekali pada bagian pertama pada masa remaja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Rianti. Selanjutnya, materi kedua tentang perubahan fisik masa remaja yang akan disampaikan oleh Nuraini Apriani. Nuraini, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Rizka sebagai moderator. Perubahan-perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja. Yang pertama, perubahan ukuran tubuh. Pertumbuhan mendadak menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan kelaminnya. Setahun sebelum pematangan ini, anak akan bertambah tinggi 10-15 cm dan bertambah berat 5-10 kg setelah terjadi kematangan kelamin. Yang kedua, perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh dan pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai dilalui sepenuhnya sehingga akhirnya proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang menjadi proporsi tubuh orang dewasa. Yang ketiga, ciri kelamin yang utama.
Pada masa anak-anak, alat kelamin yang utama masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi pada saat ia berumur 14 tahun, yaitu pada saat pertama kali mengalami mimpi basah. Sedangkan pada perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami menstruasi atau haid. Yang keempat, ciri kelamin kedua. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu. Pinggul melebar, lebih lebar dari lebar bahu, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan pada laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot, otot-otot mulai tampak, bahu melebar, lebih lebar dari pinggul, nada suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, dan yang lainnya. Next. Perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi yang pertama, percepatan pertumbuhan. Bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan berkisar antara 10,5 dan 16 tahun. Bagi remaja perempuan, percepatan pertumbuhan dimulai antara 7,5 dan 11,5 tahun dengan umur rata-rata 10,5 tahun. Yang kedua, proses kematangan seksual. Meskipun kematangan seksual berlangsung dalam batas-batas tertentu dan urutan tertentu dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekundernya, namun kematangan seksual anak-anak remaja berjalan secara individual, sehingga hanya mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata dan penyebarannya saja. Adapun 3 kriteria yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, yaitu yang pertama kriteria kematangan seksual. Kriteria kematangan seksual tampak lebih jelas pada anak perempuan daripada laki-laki. Menstruasi pertama dipakai sebagai tanda permulaan pubertas. Sesudah itu masih dibutuhkan 1-1,5 tahun lagi sebelum wanita dapat betul-betul matang untuk berproduksi. Yang kedua, permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat daripada laki-laki. Menarche merupakan tanda permulaan kematangan seksual dan terjadi sekitar usia 13 sampai penyebaran normal antara 10 sampai 16,5 tahun. Jadi, kira-kira 1 tahun sesudah dilaluinya puncak percepatan pertumbuhan, pada anak laki-laki baru terjadi produksi spermatozoa, hidup selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak percepatan perkembangan, tetapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. Yang ketiga, urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan tanda sekunder, yaitu tumbuhnya buah dada yang tampak dan bagian puting susu yang sedikit mencuat. Baru pada stadium kemudian, menjelang menarche, jaringan pingkat di sekitarnya mulai tumbuh hingga payudara, mulai memperoleh bentuk yang dewasa. Sedangkan pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai antara umur 9,5 sampai 13,5 tahun dan berakhir pada 3,5 sampai 17 tahun. Pada usia kurang lebih 15 sampai 16 tahun, anak laki-laki maupun perempuan, pangkal tenggorokannya mulai membesar yang menyebabkan pita suara menjadi lebih panjang. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih Nuraini. Lalu selanjutnya materi terakhir tentang kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak akan disampaikan oleh Rian Muhammad Sofyan. Rian, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan membaca mengenai kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak. Yang pertama, pengaruh keluarga. Pengaruh faktor keluarga di sini meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seseorang anak dapat lebih tinggi atau lebih panjang daripada anak lainnya, sehingga ia lebih berat tubuhnya jika ayah dan ibu atau kakeknya tinggi dan panjang. Faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapai atau tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa oleh anak tersebut. Pada tahap manusia, lingkungan lebih banyak pengaruhnya terhadap berat tubuh daripada terhadap tinggi tubuh. Lalu yang kedua, pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Lingkungan dapat memberikan pengaruh pada remaja sedemikian rupa sehingga menghambat atau mempercepat potensi pertumbuhan di masa remaja. Yang ketiga, gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal
yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remajanya terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Lalu yang keempat ada jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan lebih sedikit tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Terjadinya perbedaan berat badan dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dengan anak perempuan. Anak-anak yang kelima, kesehatan anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Lalu yang keenam, pengaruh bentuk tubuh. Bangun atau bentuk tubuh, apakah mesomorf, ektomorf, atau endomorf, akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya anak yang akan bangun tubuhnya mesomorf akan lebih besar daripada dengan yang endomorf atau anak yang ektomorf, karena memang lebih gemuk dan lebih berat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Rian. Akhirnya kita sampai di agenda terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada para presenter. Simpulan dari materi hari ini yaitu selama masa remaja seluruh tubuh mengalami perubahan baik di bagian luar maupun di bagian dalam tubuh, baik pertumbuhan struktur tubuh maupun fungsinya. Pada kenyataannya, hampir semua bagian tubuh perubahannya mengikuti irama yang tetap, sehingga waktu kejadiannya dapat diperkirakan sebelumnya. Perubahan tersebut tampak jelas sekali pada bagian pertama masa remaja. Pertumbuhan psikologis muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik. Di antara perubahan-perubahan fisik itu, yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi dan tanda-tanda kelamin kedua yang tumbuh. Perubahan-perubahan fisik itu menyebabkan keguncangan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Perubahan fisik hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Keadaan ini seringkali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang di sekelilingnya dan sikapnya sendiri dalam menghadapi perubahan fisik itu. Terima kasih, semoga presentasi kami dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.